Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, di sini ada nggak sih yang nggak pernah sekolah? Oke, saya yakin deh teman-teman di sini pasti pernah merasakan yang namanya sekolah. Nah, tapi saya nggak yakin deh teman-teman semua pernah ikut atau ambil kesempatan kayak lomba-lomba waktu masa sekolahnya. Nah, teman-teman tahu nggak ini piala apa? Ini bukan piala makan kerupuk. Ini piala yang saya raih waktu masa sekolah dengan sedikit unik nih. Kenapa unik? Karena saya raih dengan ikut Olimpiade dadakan. Bentar ya. Kenapa dadakan ya teman-teman? Karena saya ikut Olimpiade itu nggak sama sekali nggak direncanakan dan baik, langsung aja deh. Selamat sore semuanya. Semoga teman-teman yang datang ke sini dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Hawa. Saya seorang pelajar yang 5 tahun lalu berani ikut Olimpiade untuk pertama kalinya. Jadi dulu nih teman-teman, saya tuh merasa kalau zona saya udah nyaman dan aman banget. Nilai saya selalu bagus, bahkan hampir selalu masuk ke peringkat 3 besar. Jadi saya mikir, ngapain sih ikut Olimpiade? Tapi suatu waktu saya juga penasaran, sebenarnya Olimpiade tuh gimana sih? Sebenarnya Olimpiade tuh susah apa sih? Nah, tapi rasa penasaran itu nggak pernah saya jawab dengan aksi. Saya nggak pernah daftar dan saya nggak pernah ikut apapun. Singkat cerita, waktu itu ujian semester IPS. Nah, saya belajar biasa aja nih, belajar baca-baca pilihan ganda di LKS. Saya baca berulang-ulang dan mungkin karena yang IPS bukan pelajaran favorit saya. Tapi waktu ujian, alhamdulillah saya bisa ngerjainnya dengan lancar dan tiba-tiba banget nih, setelah ujian, guru pembimbing saya itu ngajak untuk ikut Olimpiade. Saya bingung dong, loh, kenapa nih tiba-tiba banget? Saya merasa nggak jago kan teman-teman. Dan ternyata saat itu saya adalah satu-satunya yang nilainya tuntas di mata pelajaran IPS. Nah, waktu itu saya mau tolak aja, karena menurut saya raih nilai itu dengan beruntung. Karena ternyata guru saya ngasih soal ujian itu sesuai dengan pilihan ganda yang saya baca di LKS. Jadi benar-benar bukan pure karena saya bisa IPS. Tapi entah kebenaran dari mana, waktu itu saya iyain ajakan guru saya dan saya ikut Olimpiade itu. Saya ikut persiapan dengan teman-teman yang lain dan alhamdulillah ternyata hasilnya cukup memuaskan untuk pengalaman pertama saya. Nah, ternyata dari satu kesempatan itu datang kesempatan-kesempatan lain dan guru saya terus menawarkan ke saya untuk ikut Olimpiade. Nah teman-teman, sore hari ini atau mungkin udah mau malam ya, saya mau men-sharing bahwa momentum itu langka teman-teman. Seperti yang kita semua tahu bahwa di sekitar kita udah banyak beredar banget informasi mengenai Olimpiade, baik di sosial media atau di sekolah-sekolah juga udah disebarkan. Tapi kenapa sih teman-teman masih banyak pemuda-pemuda atau remaja sekarang itu nggak berani untuk ambil kesempatan itu? Mereka stay di tempat mereka sendiri dan nggak mau ikut lomba-lomba itu, baik yang akademis maupun yang non akademis. Nah, saya udah siapin 3 penyebabnya nih teman-teman. Yang pertama adalah karena pengaruh komentar negatif teman. Dari yang saya amati atau bahkan saya alami sendiri, kalau remaja saat ini tuh terlalu mementingkan perkataan teman-temannya, terlalu mementingkan standar sosial. Ketika teman-temannya bilang, ngapain sih ikutan kayak gitu, ngapain sih ikut-ikut Olimpiade, lebay banget, itu mereka langsung ke-trigger, kayak mereka nggak mau ikut. Jadinya mereka nggak ambil kesempatan yang datang ke mereka. Nah, yang kedua adalah perasaan takut gagal. Saya yakin semua teman-teman di sini pernah merasakan yang namanya takut gagal. Saya sendiri juga pernah begitu. Ketika pikiran kita mengulang-ulang, ngapain sih nanti gagal, ini bukan passion saya, nanti saya gagal. Sebenarnya itu wajar teman-teman, tapi tanpa sadar pikiran-pikiran negatif itulah yang menghambat perkembangan kita. Nah, yang ketiga adalah mental menunda.
Apa sih mental menunda itu, teman-teman? Ada yang tahu nggak mental menunda? Jadi mental menunda ini maksudnya adalah ketika ada kesempatan yang datang ke kita justru mikir, kita justru nggak langsung ambil, kita malah mikir kayak nanti aja deh yang selanjutnya, kan masih ada tahun depan, ngapain yang sekarang. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya itu adalah penyebab paling utama kita nggak ambil kesempatan yang datang. Nah, jadi saya udah siapin juga 3 solusi untuk teman-teman. Yang pertama adalah jauhi teman-teman yang toksik. Jauhi apa, teman-teman? Yang toksik, betul. Karena teman-teman yang toksik itu hanya akan menghambat perkembangan kita. Teman-teman yang setia pasti akan terus mendukung perkembangan kita apapun dalam bentuknya. Nah, yang kedua adalah kebalikan dari takut gagal, yaitu jangan takut gagal. Jangan takut apa, teman-teman? Gagal. Perasaan takut gagal hanya akan menghambat diri kita. Coba aja dan jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk kesempatan berikutnya. Dan yang ketiga adalah momentum itu langka. Momentum itu apa? Langka. Betul. Kita sering dengar istilah kalau kesempatan gak datang 2 kali, dan itu benar, teman-teman. Bayangin aja kalau waktu itu saya tolak ajakan guru saya, mungkin sampai saat ini saya nggak pernah tahu apa itu Olimpiade, saya nggak akan pernah tahu gimana susahnya itu Olimpiade. Nah, sejauh ini sharing saya, apakah ada yang mau bertanya? Boleh. Setelah, ini Marlina, saya mau tanya, setelah ikut lomba itu apa perubahan yang paling kamu rasakan? Oke, makasih pertanyaannya, Kak. Oke, jadi perubahan apa yang paling saya rasakan setelah ikut Olimpiade itu? Kalau ditanya, mungkin setelah ikut Olimpiade itu saya selalu mengiyakan ajakan yang diberikan kepada saya, seperti ikut-ikut Olimpiade atau lomba-lomba lain yang nggak berhubungan sama Olimpiade mata pelajaran. Jadi ternyata dari satu langkah kecil itu saya menjadi lebih berani untuk menerima atau mengambil semua kesempatan yang datang ke saya. Oke, jadi sebelum saya tutup ada quotes nih. A person who never made a mistake never tried anything new. Seseorang yang tidak pernah gagal tidak akan pernah mencoba hal baru. Jadi teman-teman, jangan takut gagal. Jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran, dan tiap ada kesempatan yang datang ambil aja, sesepele apapun itu. Karena siapa tahu dari hal yang sepele itu justru akan mengubah alur cerita kehidupan kalian. Ingat teman-teman, jangan takut gagal. Jangan takut apa? Jangan takut apa? Oke, sekian dari saya, terima kasih.